Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya. Kami dari program studi informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Udayana akan mempresentasikan penyelesaian kasus 1 mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Adapun anggota dari kelompok kami terdiri atas 4 orang, dengan saya sendiri, Andreas Panangian Tamba dengan NIM 220856136, dengan saya memiliki 3 orang rekan. Yang pertama adalah Kade Bakti Pramana Yoga ST dengan NIM 22085611043, dan ada rekan kedua saya Pandi Komang Bargo Ananta Yogiswara dengan NIM 22085611067, dan rekan ketiga saya Eugenio Darin dengan NIM 22085611123. Nah, untuk kelanjutan dari presentasi ini akan saya serahkan kepada teman saya. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan lagi, nama saya Gio dengan NIM 123. Sekarang saya akan menjelaskan secara ringkas tentang vending machine yang kami buat. Akan tetapi, sebelum membuat vending machine tersebut, kami akan membutuhkan sebuah permasalahan. Permasalahan yang kami ambil ini merupakan permasalahan dari kasus pertama mata kuliah Tata Bahasa dan Otomata yang diadakan pada semester ganjil 2023-2024 Universitas Udayana untuk program studi informatika. Pada kasus ini kita diminta untuk membuat sebuah simulasi vending machine, di mana simulasi vending machine ini harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu pertama, vending machine akan dibangun sistem simulasi vending machine-nya menggunakan finite state machine atau FSA. Kedua, vending machine harus bersifat inovatif. Ketiga, vending machine harus memiliki keterampilan GUI dari simulasi vending machine tersebut. Dan keempat, programnya harus ditulis secara modular. Ya, baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang vending machine-nya tersebut. Baik, jadi untuk vending machine yang kami buat seperti yang tadi teman saya sudah bilang, bukan Healthy and Fresh Vegetable Salad Vending Machine atau HNF Vending Machine untuk kependekannya. Nah, apa itu Healthy and Fresh Vegetable Salad Vending Machine? Jadi Healthy and Fresh Vegetable Salad Vending Machine ini kita buat dengan tujuan atau guna utama untuk memudahkan pengguna untuk memilih dan membuat salad sayur tanpa mengorbankan banyak waktunya untuk membuatnya. Hal ini dikarenakan pada zaman sekarang ini kebanyakan orang tidak memakan banyak hal yang tergolong sehat untuk dibilang secara gampang ya. Hal ini sebenarnya bukan dikarenakan tidak menginginkan makan sesuatu yang sehat, tetapi dikarenakan terkadang hanya saja tidak ada waktunya untuk mempreparasikannya. Nah, oleh karena itu, kita bertujuan untuk membuat Healthy and Fresh Vending Machine ini untuk pengguna-pengguna tersebut. Nah, fitur utama dari aplikasi ini nanti akan memiliki beberapa fitur utama. Untuk fitur utama yang paling gampangnya merupakan pemilihan sayuran, dressing, dan juga pengelolaan saldo. Hal ini akan dilakukan dengan antarmuka yang bersifat intuitif dan juga efisien. Nah, untuk melakukannya itu, nanti aplikasi akan dituliskan dengan Python yang akan nantinya lagi dijelaskan oleh teman saya. Dan juga, kita akan membuatnya dengan sebuah konsep, yaitu memakai Finite State Machine atau FSA, berupa Deterministic State Automata, di mana setiap state hanya akan berubah dari state pertama ke state selanjutnya tanpa memiliki dua state untuk satu input. Nah, kenapa kita memakai Devra? Hal itu dikarenakan pada vending machine yang kami buat, vending machine itu akan memiliki alur yang bersifat linear. Apa maksudnya linear? Maksud kami dalam vending machine akan memiliki alur yang bersifat linear adalah vending machine pada saat melakukan misalnya untuk pemilihan sayur akan diminta untuk melakukan pemilihan sayur pertama dan lalu ke sayur kedua tanpa kembali ke sayur pertama,
Dan hal ini akan dilanjutkan selanjutnya terus-menerus. Untuk menggantinya hanya dapat dilakukan dengan satu pilihan lain yang nanti akan seperti untuk meresetnya. Pilihan dan sejenisnya tersebut akan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya secara lebih lanjut mengenai vending machine. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan umum mengenai vending machine yang sudah kami buat, asumsi dan juga batasan. Yang pertama, mengenai penjelasan umum tentang vending machine yang sudah kami buat. Di sini kami sudah membagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama, tujuan sistem vending machine kami yaitu bertujuan menyediakan akses mudah dan cepat kepada masyarakat untuk mendapatkan makanan sehat. Nah, terutama salad sayur ini seperti yang vending machine kami buat. Yang dimana bisa dibilang gaya hidup masyarakat sekarang itu yang cukup sibuk. Yang kedua ada manajemen saldo dan transaksi. Pada tampilan vending machine di sebelah kiri ini sudah kami buat tampilan saldo yang dimana bila kita memasukkan uang, saldo tersebut akan berubah sesuai nominal yang sudah kita masukkan. Dan juga bila kita sudah melakukan transaksi, saldo tersebut akan berubah juga. Yang ketiga ada fleksibilitas pilihan pengguna. Di sini kami sudah membagi yang dimana untuk sayuran kami membuat ada 6 pilihan sayuran yang dimana kita gunakan angka 1 sampai dengan 6. Dan juga sama seperti dressing, di sini kami membuat 4 pilihan dengan penggunaan huruf A sampai dengan D. Bisa dilihat pada samping, kami sudah menyediakan opsi yang sesuai dengan pilihan sayuran maupun saladnya. Dan juga ada 3 opsi tertentu yaitu reset, cancel, dan juga next. Yang keempat ada panduan pengguna yang jelas. Pada gambar vending machine yang sudah kami buat, dapat terlihat pada bagian di bawah masukkan uang itu ada petunjuk penggunaan yang dimana pengguna dapat membaca untuk menggunakan vending machine kami. Yang terakhir ada slot pengambilan dan pengembalian. Terlihat pada paling bawah tersebut ada tulisan pull dan juga kembalian. Yang dimana di kotak pull itu adalah tempat kita mengambil salad yang sudah kita buat atau pengguna buat. Dan pada kotak kembalian itu, bila saldo kita masih ada sisa, kita bisa mengambilnya pada kotak kembaliannya. Seperti itu. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan yang lebih rinci pada asumsinya. Baik, pada bagian asumsi, yang pertama ada denominasi uang yang diterima. Pada vending machine yang kami buat, nominal uang yang dapat diterima oleh vending machine kami itu senilai 5.000, 10.000, dan juga 20.000. Nah, batas maksimum dari vending machine yang sudah kami buat ini adalah senilai 40.000. Nah, bagaimana bila saldo kita sudah 40.000 tetapi kita mencoba masukkan uang, contohnya kita memasukkan 5.000, maka akan ada pemberitahuan untuk denominasi uang tidak sah atau saldo berlebih. Maka uang yang 5.000 tadi itu akan keluar dan dikembalikan pada kotak kembalian. Nah, misal kita sudah memasukkan uang juga, lalu kita tidak jadi membeli, maka kita dapat memilih pilihan cancel dengan simbol X. Maka uangnya juga akan keluar pada kotak kembalian, seperti itu. Baik, lanjut misalnya kita jadi beli, misalnya kita sudah masukkan uang, kita sudah memilih next, maka kita akan diarahkan ke tahap awal pemilihan sayuran. Yang dimana sudah saya katakan tadi, kita menyediakan 6 pilihan sayuran. Nah, misal kita sudah memilih sayuran nomor 2. Sebelumnya saya menjelaskan bahwa untuk memilih sayur ini hanya bisa satu, misalnya selada bisa dipilih satu, tidak bisa 2 kali, semuanya seperti itu. Lanjut, misal pembeli atau pengguna langsung memilih sayuran nomor 2, maka pengguna tidak bisa memilih sayuran nomor 1, tetapi dia bisa memilih sayuran nomor 3, 4, 5, dan 6. Nah,
Semisal pengguna ingin memilih sayuran nomor 1 tersebut, bagaimana? Nah, jadi pengguna tersebut dapat memilih opsi reset yang dengan simbol panah ke kiri. Bila pengguna memencet itu, maka akan diarahkan untuk memilih sayuran dari tahap awal. Nah, bila kita sudah memilih sayuran yang diinginkan, maka kita dapat memilih opsi next yang akan diarahkan ke tampilan atau pilihan dressing. Di sini, pengguna atau pembeli dapat memilih satu dressing saja. Sama seperti sayuran tadi, bila kita ada salah memilih dressing, kita dapat memilih opsi reset, maka akan diarahkan ke pilihan dressing, bukan pilihan sayuran. Bila sudah sesuai dressing yang kita inginkan, kita pilih next, maka akan diproses dan salad tersebut bisa kita ambil pada kotak pool di bawah. Dan bila saldo kita masih ada sisa, kita bisa mengambil kembalian pada kotak kembalian tersebut. Seperti itu. Kita lanjut ke batasan. Nah, di sini setiap proyek memiliki batasan yang membantu menentukan lingkup dan fokus pengembangan. Dalam konteks HNF vending machine ini, beberapa batasan telah ditetapkan untuk mencapai tujuan proyek yang efisien. Di sini ada 2 batasan. Yang pertama ada platform dan representasi dunia maya, yang dimana vending machine ini hanya dibuat untuk dunia maya saja. Yang kedua ada batasan operasional. Seperti yang sudah saya katakan tadi, di sini kita bagi menjadi 4. Yang pertama ada batasan denominasi uang. Vending mesin kami hanya dapat menerima nominal uang senilai 5.000, 10.000, dan 20.000. Tidak bisa nominal uang yang lain. Yang kedua ada batas maksimum saldo. Batas maksimum saldo dari vending mesin yang kami buat ini hanya 40.000 saja. Yang ketiga ada pemilihan sayur. Seperti yang saya katakan tadi, bila pembeli langsung memilih sayuran nomor 3, maka pembeli tidak dapat memilih sayuran nomor 1 dan juga 2. Tetapi kami sudah membuat opsi reset, maka pembeli dapat memilih dari awal sayuran yang diinginkan. Sama seperti dressing, bila ada salah juga bisa dipilih menu reset, seperti itu. Baik, selanjutnya akan demo vending machine yang mana akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bakti. Di sini saya akan melanjutkan simulasi vending machine yang telah kelompok kami buat, yaitu HNF vending machine. Mungkin sebelumnya kami jelaskan terlebih dahulu bahwa implementasi vending machine-nya seperti yang disebutkan oleh teman saya, yaitu menggunakan bahasa pemrograman Python. Berikut kami jelaskan secara singkat program yang telah kami buat. Yang pertama, untuk file Python yang ada, yaitu kami menggunakan 2 file, yaitu main.py dan ui.py. Untuk file main.py kami gunakan untuk menampilkan GUI yang ada di ui.py. Baik, untuk di file ui.py di sini ada beberapa kelas yang ada. Yang pertama itu kelas widget untuk menampilkan GUI dari vending machine yang telah kami rancang. Di sini ada beberapa objek seperti label, ada frame, ada button, dan lain sebagainya. Dan juga di sini kami buat jika tombol itu diklik maka akan menjalankan suatu fungsi. Lalu selain ada UI-nya, di sini juga ada fungsi untuk menampilkan salad yang telah dibeli, ada menampilkan kembalian jika ada kembalian, ada membuka dompet, ada di sini ada untuk retranslate UI yang ada. Lalu selanjutnya di sini ada kelas salad. Seperti sebelumnya, salad ini menampilkan UI-nya yang akan dipanggil melalui fungsi yang sebelumnya, yaitu tampil salad. Di sini ada saladnya, ada kelas kembalian untuk menampilkan kembalian,
ada kelas dompet. Untuk UI dompetnya ada kelas di dalam UI dompet, ada kelas dompet ini ada fungsi tambah saldo untuk menambah saldo. Lalu selanjutnya ada kelas vending machine, yaitu di dalamnya ada beberapa fungsi seperti fungsi next untuk melanjutkan proses dari user, ada fungsi cancel untuk membatalkan pemesanan, ada fungsi reset untuk mengulang memilih kombinasi, ada fungsi pilih sayuran untuk memilih sayuran, di mana jika input A maka selada, B tomat, C wortel, D timun, E kubis, F alpukat. Ada pilih dressing, jika inputan user G maka plain mayonnaise, inputan user A maka spicy mayonnaise, jika I maka olive oil, jika J maka dressingnya salt and pepper. Lalu selanjutnya ada fungsi transisi. Seperti yang telah dijelaskan, kami menggunakan FSA, yaitu Finite State Automata, untuk mengaplikasikan vending machine-nya. Sehingga di sini ada fungsi transisi seperti FSA pada umumnya. Pada fungsi transisinya, jika ada mesin sedang berada di state, misalnya di sini ada key 0 dan user menginput X, maka akan berpindah ke key 1. Jika dari key 1 input user X, maka berpindah ke key 2 dan seterusnya. Untuk setiap inputan user akan menjalankan suatu fungsi yang berbeda-beda. Untuk X akan menambahkan saldo sebanyak 55.000, untuk Y akan menambahkan saldo sebanyak 10.000, untuk Z akan menambahkan saldo sebanyak 20.000. Untuk input A akan menambahkan sayuran, memilih sayuran, untuk B juga memilih sayuran, C memilih sayuran, dan sampai F memilih sayuran. Dan untuk inputan G sampai C akan memilih dressing, untuk B untuk reset, menjalankan fungsi reset, R menjalankan fungsi cancel, S menjalankan fungsi next. Baik, saya langsung saja simulasikan. Baik, ini merupakan tampilan awal dari vending machine yang kami rancang. Di sini ada beberapa bagian yang perlu dijelaskan. Yang pertama yaitu bagian ini, yaitu menampilkan pilihan sayuran dan dressing yang bisa dipilih. Untuk pilihan sayuran akan ditampilkan 6 jenis sayuran dengan harga dan kode yang berbeda-beda. Yang pertama ada selada dengan harga 5.000 dengan kode 1, tomat dengan harga Rp5.000 dengan kode 2, ada wortel dengan harga Rp5.000 dengan kode 3, ada timun dengan harga Rp50.000 dengan kode 4, ada kubis dengan harga Rp5.000 dengan kode 5, ada alpukat dengan kode Rp10.000 dengan kode 6. Selanjutnya ada dressing dengan 4 jenis dressing dengan kode yang berbeda-beda. Ada plain mayonnaise dengan kode A, ada spicy mayonnaise dengan kode B, ada olive oil dengan kode C, dan ada salt and pepper dengan kode D. Di bagian selanjutnya di sini ada menampilkan saldo yang sudah dimiliki oleh user setelah memasukkan uang. Di sini ada tombol yang dapat ditekan, yaitu tombol 1 sampai 6, dan ada tombol ABCD untuk memilih dressing. Di sini juga ada tombol reset, ada tombol cancel, dan ada tombol next. Di bagian masukkan uang ini, user dapat memasukkan uang. Untuk di sini juga ada petunjuk penggunaan agar user mengetahui bagaimana cara untuk menggunakan vending machine H&F ini. Di sini ada bagian untuk mengambil salad yang telah dipesan, di sini untuk mengambil kembalian. Baik, untuk untuk selanjutnya saya akan mensimulasikan penggunaan vending machine ini dengan beberapa skenario. Untuk skenario pertama, kami
asumsikan bahwa user itu sudah membaca petunjuk penggunaannya, dan user ini ingin memasukkan jumlah minimum dari apa yang bisa dipesan dan tanpa adanya reset atau cancel. Baiklah, kami simulasikan jika menekan tombol dimasukkan uang, maka akan membuka dompet, di mana di dompet tersebut ada pilihan uang sebanyak Rp5.000, Rp10.000, dan Rp20.000. Sebagai untuk case yang skenario pertama, kami masukkan uang Rp5.000 sehingga saldo bertambah Rp5.000, dan memasukkan Rp10.000 sehingga saldo bertambah Rp10.000 sehingga menjadi Rp15.000. Setelah Rp15.000, tombol next akan bisa ditekan. Baik, kami asumsikan user ini ingin membeli selada, tomat, dan wortel, yaitu untuk sebelumnya seperti yang kami rancang, vending machine ini tidak dapat menerima menekan tombol 6 terlebih dahulu. Untuk 1 sehingga saldo berkurang Rp5.000, dan tombol 1 tidak dapat ditekan lagi, dan tombol next bisa ditekan. Lalu lanjut kedua, tombol reset belum bisa ditekan, tombol reset bisa ditekan, tombol next belum, karena belum memenuhi minimum pembelian yaitu Rp15.000. Lalu 3 untuk menambahkan wortel, maka tombol next bisa ditekan. Selanjutnya, setelah menekan tombol next, tombol reset tidak bisa ditekan karena belum memilih dressing, maka pilih misalnya plain mayonnaise, maka reset dan next bisa ditekan. Kita tekan tombol next terlebih dahulu, maka salad yang telah dipesan akan bisa diambil, yaitu ada selada, tomat, dan wortel dengan dressing plain mayonnaise. Di sini ada beberapa inputan yang tadi diinputkan pada state yang dikunjungi. Karena tidak ada kembalian, maka user tidak mendapatkan kembalian. Baik, saya lanjutkan untuk skenario kedua, yaitu user hanya memiliki uang Rp20.000 di dompetnya dan ingin membeli dengan jumlah minimum yaitu Rp15.000. Baik, selanjutnya uangnya di sini saldonya masih 0. Kita masukkan Rp20.000 sehingga bisa menekan tombol cancel maupun next. Kita anggap user ingin next. Di sini user ingin memilih kubis dan alpukat, sehingga kita masukkan misalnya kubis Rp5.000 sehingga berpulang menjadi Rp15.000, bisa menekan tombol 6. Seperti asumsi sebelumnya, keterbatasan vending machine kami, jika menekan tombol 5 maka tombol 1, 2, 3, dan 4 tidak bisa dipilih, sehingga bisa melakukan reset. Untuk itu, untuk skenario ini kita lanjutkan saja, yaitu memilih nomor 6. Setelah memenuhi jumlah minimum Rp15.000, maka tombol next bisa ditekan. Selanjutnya user ingin memilih spicy mayonnaise, lalu next, maka produk bisa diambil yaitu kubis dan alpukat dengan pilihan dressing spicy mayonnaise. Di sini ada inputan user dan juga ada state yang dikunjungi. Dan karena ada kembalian Rp5.000, maka kembalian bisa diambil sebanyak Rp5.000. Baik. Untuk kasus ketiga, user kita anggap tidak membaca petunjuk penggunaan, sehingga user memasukkan melebihi maksimum, misalnya Rp40.000 maksimum, dan user ingin menambah lagi misalnya Rp5.000, maka uang akan dikembalikan sebanyak apa yang user masuk. Misalnya tadi Rp5.000, maka dikembalikan sebanyak Rp5.000.
10.000 akan dikembalikan sebanyak Rp10.000 dan 20.000 sebanyak Rp20.000 dikembalikan. Selanjutnya coba ke next. User kita anggap hanya ingin membeli timun, kubis, dan alpukat. Kubis saldo berkurang 5.000, timun saldo berkurang 5.000, kubis berkurang 5.000, alpukat berkurang 10.000. Bisa riset juga karena sisa uang, karena hanya memilih 3 itu. User next, lalu memilih olive oil, lalu tekan tombol next. Setelah menekan tombol next, setelah memilih dressing, maka bisa diambil yaitu timun, kubis, dan alpukat dengan dressing olive oil dengan inputan user seperti yang tadi. Setelah ini menginput 20.000, menginput 5.000 tapi dikembalikan, menginput 10.000 tapi dikembalikan, menginput 20.000 tapi kembalikan. Di sini menginput user menekan tombol next. Di sini memasukkan DEF yaitu timun, kubis, dan alpukat, menekan tombol next, lalu I dengan olive oil, lalu next, lalu bisa diambil. Baik, karena saldo masih ada, user bisa mengambil kembaliannya sebanyak 20.000. Oke, mungkin itu saja dari saya. Untuk simulasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, halo. Kembali lagi bersama saya Andreas di sini, dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pembangunan atau melakukan demo atas skenario-skenario yang sudah dibentuk. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya tentang interface dan adanya bentuk utama dari vending machine ini. Dan di sini saya langsung saja masuk ke apa yang kita lakukan di skenario yang selanjutnya. Nah, di sini kita akan mencoba fitur reset, oke? Jadi pertama di sini kita akan masukkan uang terlebih dahulu, jadi muncul window. Maksud saya muncul dialog baru. Di sini kita masukkan saja berapapun, misalnya kita masuk 10.000, kemudian kita masuk 20.000. Setelah itu kita pencet next. Nah, ini normal. Nah, seperti yang saya sudah akan saya jelaskan. Jadi, ketika kita sudah memilih, terdapat beberapa batasan, dan salah satu dari batasannya itu adalah ketika misalnya kita memilih 3, kita tidak bisa memilih 2 ataupun 1. Dan jadi kita hanya bisa selanjutnya. Jadi hanya dari 3 dia ke 4 lalu ke 5. Seperti itu dalam batasan dari kombinasi sayurnya. Nah, jadi di sini kita coba pilih, misalnya kita nih salah pencet. Pencet 5 nih gitu kan. Berarti pilihannya tinggal 6, kita pilih 6. Dan ini kalau kita next kita cuma dapat 2 dan kembaliannya segini. Nah, ini itu sebenarnya tidak bisa ya. Jadi kita harus reset kan seperti itu. Jadi kita reset dan kita coba buat lagi. Kita coba harus kembali disusun lagi. Jadi kita harus dipilih lagi sayur kombinasi dari sayurnya. Jadi misalnya kita pilih dari 4. Setelah 4 kita pilih 5, kemudian kita pilih 6. Baru dia bisa dipilih. Nah, setelah itu kita ini pencet next baru. Sekarang kita masuk ke ABCD. ABCD sebenarnya ini tidak ada batasan. Jadi mungkin batasannya atau asumsinya itu jatuh ke tidak bisa memilih dressing sekaligus atau tidak bisa memilih kombinasi. Jadi kombinasinya cuma dari sayur. Namun di dressing hanya pilih 1. Jadi ketika kita pilih A, tidak ada yang berubah. Ketika kita next akan bisa. Namun misal nih, aduh ternyata aku nggak suka plain mayonnaise nih, lebih pedas kayaknya enakan deh, gitu kan. Nah, ini bisa dikembalikan. Namun kita tidak bisa melakukan reset atau back atau kembali ke yang pemilihan sayur lagi. Hal ini dikarenakan ketika kita sudah pencet next, vending machine ini sudah anggaplah dia sudah memotong-potong sayurnya, sudah dimasukkan. Nggak bisa lagi dong dia pilih lagi, kan seperti itu ya. Nah, itu adalah asumsi ataupun pembangunan skenario berdasarkan asumsi dan batasan. Oke, sekarang kita pilih yang tadi dia mau pedas, baru kita next.
Nah, seperti biasa, ada seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi kita bisa pull atau kita mengambil. Jadi ini seperti ini ada light-nya, kita pencet. Nah, lalu di sini muncul, yaitu adalah sayur yang dipilih adalah timun, kubis, dan alpukat, dan dressingnya adalah spicy mayonnaise. Kemudian dijelaskan lebih detail mengenai inputan usernya dan state yang dikunjungi. Ini sudah disebutkan kan? Oke, sekarang kita ambil kembalian. Nah, kembaliannya itu 10.000. Nah, mungkin kita sudah mengerti ya bagaimana cara melakukan riset pada vending machine yang kami buat ini. Oke, lanjut. Kita akan mencoba membahas mengenai ini kembaliannya ini seperti apa ya? Apakah hanya 10.000 aja atau 5.000 aja? Nah, kita coba semuanya. Oke, sekarang kita masukkan dulu 40.000. Lalu kita akan mencoba mengambil 5.000 dulu. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan tersisa saldo 10.000. Lalu kita sudah memilih selada, tomat, wortel, timun, kubis, alpukat. Kemudian kita pilih yang plain. Kemudian kita next, kemudian kita pull. Nah, lalu kita ambil kembalian. Nah, jadi kembalian di sini 5.000 ya. Teman-teman tahu nggak? Jadi karena di sini 40.000, berarti kira-kira ada berapa ini ya? Ada berapa kemungkinan dari kembaliannya? Yang pasti harus di bawah 40.000 dong. Dan karena batas minimum pembelian 15.000, maka total paling kecil dari kembalian adalah 25.000. Jadi kita sekarang coba masukkan dengan kembalian 25.000 ya. Sini kita coba pilih yang ini. Nah, lalu kita pilih habis 40.000. Berarti kita harus mengeliminasi berapa? Yaitu 1, 2, dan 3. Nah, kita next. Kemudian kita pilih yang saya nggak suka nih kalau misal dicampur-campur sama mayonnaise, olive oil gitu kan. Salt and pepper aja deh yang biasa kan gitu. Lalu ditarik. Nah, setelah itu muncul selada, tomat, wortel, salt and pepper. Lalu kita lihat kembaliannya seperti apa bentuknya. Nah, jadi ada satu pecahan 20.000, kemudian ada satu pecahan 5.000. Kemudian kita coba masukkan lagi. Kita akan coba yang ada kesalahan. Coba kita asal dulu. Nah, ini mungkin masuk ke saya jelaskan lagi. Misalnya kita sudah memilih yang ini, kita tidak bisa kembali ke memasukkan duit. Ketika kita sudah next, kita nggak bisa kembali ke state untuk memasukkan duit. Karena kalau kita kembali ke bagian untuk memasukkan duit, maka dia bisa cancel. Dan itu ya bertentangan dengan batasan kita. Dan itu kita harus membuat sesuai dengan batasan. Karena ya untuk sesuai dengan hasil diskusi kami, hasil diskusi kelompok kami, karena anggapannya sudah disiapkan wadah baru di vending machine-nya. Seperti itu ya. Oke, coba kita pilih yang biasa dulu karena ada kesalahan. Nah, ini saya asal masukkan saja ya. Nah, oke, kita masukkan duit sebanyak 40.000. Kemudian kita masukkan ini dan ini, dan akan kembali 20.000 seperti apa? Nah, misalnya kita udah pilih timun, salt and pepper kayaknya terlalu kering deh sayurannya. Pilih olive oil biar lebih berminyak seperti itu. Nah, meskipun berminyak, olive oil juga lebih baik ya daripada minyak kelapa sawit. Nah, kemudian kita lihat kembaliannya, yaitu adalah satu lembar 20.000. Begitu pula sampai dia 15.000. Jadi dia ketika kita sudah memilih yang 15.000, waduh, saya salah pencet. Oke, 10.000 aja. Nah, jadi dia akan mengeluarkan satu lembar 10.000 dan satu lembar 5.000. Ya. Kalau misalnya 15.000 seperti ini, kita coba lagi. Misalnya kita masukkan 30.000 aja deh. 1, 2, 3. Kemudian kita pilih yang oke. Kemudian kita pull. Kemudian kita lihat kembaliannya, satu lembar 10.000 dan satu lembar 5.000. Tamatlah sudah pertemuan kita pada hari ini, dan izinkan saya untuk menutup presentasi kita kali ini. Dan saya ingin minta maaf apabila ada kesalahan kata yang mungkin menyinggung hati kawan-kawan penonton semuanya.
Dan yang saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya apabila sudah menonton sampai akhir. Dan saya juga ingin pamit undur diri. Mungkin saya akhiri dengan pantun yang sudah orang biasa dengar. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Kami kelompok D4 pamit undur diri. Terima kasih.